Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Hardianto, kelas 5A, NIM 2018.043, demi memenuhi tugas UAS metodologi pembelajaran fikih. Saya di sini akan membahas tentang metode pembelajaran mind mapping, tentang definisi, penemu, kekurangan, kelebihan, serta bagaimana cara kita mengajar menggunakan metode tersebut. Yang pertama adalah pengertian metode mind mapping. Kalau kita merujuk kepada pendapat Tony Buzan, ya, dikatakan bahwa metode mind mapping adalah metode yang menyeimbangkan kemampuan otak kiri dan otak kanan dalam memahami materi. Atau juga bisa dari Wickramasinghe pada tahun 2007. Ya, saya mengutip tulisan beliau. Dia mengatakan bahwasannya mind mapping merupakan sebuah diagram yang mempresentasikan kata, ide, serta gagasan yang disosiasikan dengan topik tertentu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari mind mapping, kita perlu tahu bahwasannya penemu mind mapping ini adalah Tony Buzan. Sekitar tahun 1970 beliau menemukan metode pembelajaran tersebut. Nah, setelah itu apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada metode mind mapping? Yang pertama, dapat melihat gambaran secara menyeluruh dan jelas. Dapat melihat detailnya tanpa kehilangan benang merah antar topik. Yang berikutnya terdapat pengelompokan informasi. Yang berikutnya adalah menarik perhatian mata dan tidak membosankan, memudahkan kita untuk berkonsentrasi, dan proses pembuatnya menyenangkan karena melibatkan gambar, warna, dan lain-lain, serta mudah mengingatnya karena ada penanda visualnya. Adapun kekurangan metode mind mapping terletak pada keterbatasan media yang ada, serta membutuhkan waktu yang lumayan lama dalam pengerjaannya. Selebihnya, Warseno mengemukakan beberapa kekurangan dari metode mind mapping, yang antara lain hanya peserta didik yang aktif yang dapat terlibat. Tidak sepenuhnya murid bisa belajar. Mind mapping peserta didik bervariasi. Mind map peserta didik bervariasi sehingga guru akan kewalahan memeriksa mind map peserta didik. Berikutnya kita akan membahas tentang contoh pembelajaran menggunakan media mind mapping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi zikir dan doa setelah sholat fardu. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang definisi sholat dulu ya. Definisi doa dan zikir. Kalau zikir itu secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu adzikru, yang memiliki makna mengingat. Sedangkan kata ad-du'a, ya, kata doa dari kata bahasa Arab yaitu ad-du'a, yang berarti mengajak, memanggil, atau meminta dan memohon sesuatu. Ada beberapa dalil tentang doa dan zikir. Yang pertama, firman Allah di surah Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dan firman Allah juga di surah Al-Baqarah 186, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia hendak memohon kepadaku.
Terus yang berikutnya adalah Al-Baqarah 152. Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian dan bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian ingkar. Nah anak-anak, dari 4 ayat pertama tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya doa dan zikir merupakan amalan yang utama. Bahkan tadi Al-Mu'min, kalau seseorang itu menyombongkan diri dari berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan kepadanya hukuman, yaitu neraka jahanam. Terus juga Allah mengatakan bahwasanya kalau kita mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Allah akan senantiasa menolong kita, memberikan kita kemudahan dalam menjalani kehidupan. Dan ada juga firman Allah yang berikutnya, surah Al-Ahzab 41. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kita diperintahkan kepada Allah untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya, sesering mungkin dimanapun kita berada. Selanjutnya ada juga hadis Rasulullah mengatakan, perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dengan orang yang tidak mengingat Tuhannya, laksana orang hidup dengan orang yang mati. Orang yang tidak berzikir adalah orang-orang yang mati hatinya dan tidak merasakan kehidupan yang sebenarnya. Di hadis lain juga seperti itu, tentang zikir sholat, tentang berdoa setelah sholat. Rasulullah bersabda, ditanyakan kepada beliau di hadis riwayat Tirmizi, kapankah waktu berdoa yang lebih diperkenankan? Maka Rasulullah menjawab, di bagian malam terakhir dan setiap selesai sholat fardu. Jadi berdoa itu ada di waktu yang utama, yaitu setelah selesai sholat fardu dan di tengah malam. Dan juga orang yang sering berdoa mengingat Allah adalah orang-orang yang hidupnya lebih bahagia. Sekian materi kali ini anak-anak. Semoga kita dapat berjumpa lagi di materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pesan saya terkait mata kuliah metode pembelajaran fikih, semoga nanti di semester berikutnya atau di tahun depan buat adik-adik kelas nanti bisa perkuliahan secara luring, karena pembelajaran daring itu tetap tidak efektif dan sebenarnya lebih membebankan ketimbang belajar secara tatap muka langsung, dan tentunya lebih hemat kuota serta tempat penyimpanan di perangkat elektronik ya. Saya kira itu aja pesan-pesan terakhir saya. Semoga bisa kembali kita kuliah luring, tatap muka, dan pandemi segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.